warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mencoba untuk membuat PSB ya. Jadi itu adalah pupuk bakteri fotosintetik seperti itu. Nah, apakah bakteri fotosintetik itu? Jadi bakteri yang akan mampu membantu proses fotosintesis seperti itu. Nah, bahan-bahannya yang sudah kita siapkan di sini adalah 2 buah butir telur. Kemudian di sini ada saus tiram, tapi boleh juga menggunakan kecap ikan ya. Kemudian di sini ada vetsin ya, apapun merek vetsinnya. Kita menggunakan 2 sendok makan. Kemudian yang lainnya adalah kita siapkan air. Air di sini kita menggunakan air sumur, tapi boleh juga menggunakan air hujan. Boleh juga menggunakan air dari kolam ikan seperti itu. Tetapi jangan menggunakan secara langsung air dari PDAM, karena biasanya air PDAM itu mengandung beberapa komponen zat yang kurang bagus untuk pembuatan pupuk ini. Boleh menggunakan air PDAM jika sudah diendapkan kurang lebih 2 hari ya. Baik, kita mulai saja untuk pembuatannya. Untuk telur 2 kita pecahkan sekaligus saja. Baik, setelah 2 telur itu kita pecahkan di sini, kemudian masukkan saja vetsin 2 sendok makan. Kemudian saus tiram, boleh juga kecap ikan tadi saya sampaikan, itu ada 4 sendok makan. Setelah semuanya dituang di wadah seperti ini, kita aduk supaya semuanya tercampur dengan rata. Sambil menunggu, kita tuangkan air yang sudah kita siapkan di botol-botol bekas minuman mineral seperti ini. Nah, setelah larut kemudian kita tuang saja di wadah. Baik, semuanya diaduk supaya rata, supaya vetsin dan telur kemudian saus tiramnya itu larut semuanya. Kemudian kita masukkan di dalam botol-botol mineral yang sudah kita siapkan. Bisa menggunakan botol mineral ukuran 1500 seperti ini, tapi boleh juga menggunakan botol-botol yang lainnya, asalkan transparan ya. Jadi karena bakteri ini membutuhkan cahaya. Baik, untuk pengisian ladi larutan yang sudah kita buat, diupayakan tidak boleh penuh ya, untuk mengantisipasi nanti pada saat proses fermentasi akan menghasilkan gas. Jadi memberikan ruang untuk gas yang dihasilkan nanti. Baik, setelah itu kita tutupkan semuanya. Nah, ini sudah dikocok. Nah, setelah sekiranya semuanya tercampur seperti ini, sudah dikocok, nanti kini digantungkan ya. Jadi untuk proses pembuatan PSB ini membutuhkan sinar matahari, sehingga ini harus digantungkan untuk lebih amannya seperti itu. Namun
setiap hari diupayakan untuk membuka tutup botol ini supaya nanti gasnya keluar, tapi tidak usah terbuka semuanya, hanya diputar saja nanti gasnya akan keluar seperti itu. Nah, berapa lama untuk memaparkan di sinar mataharinya? Lebih kurang 2-3 minggu. Nah, tandanya apa jika nanti pupuk ini sudah jadi? Tandanya adalah sudah terjadi perubahan warna. Ini warnanya nanti bisa berubah menjadi kemerahan seperti itu. Jadi kalau sudah warnanya menjadi kemerahan, kemudian gasnya sudah tidak keluar lagi bila tutup botolnya ini dibuka, maka pupuk ini sudah bisa digunakan. Seperti itu. Jadi ini tinggal digantung ya di tempat sekali lagi yang terkena sinar matahari secara langsung. Seperti itu. Baik, selanjutnya adalah untuk membuat PSB yang kedua ya. Bahannya adalah kita menggunakan air kelapa, boleh air kelapa apa saja, air kelapa muda maupun air kelapa yang tua. Kemudian berikutnya adalah ada vetsin 1 sendok, kemudian 1 bungkus terasi. Ya, boleh menggunakan merek apa saja. Baik, nah terasi itu kemudian kita lumatkan ya, kita larutkan bersama dengan vetsin dan juga air kelapa ini. Kita tuangkan sedikit air kelapanya untuk melarutkan terasi dan vetsin. Vetsin, terasi, dan air kelapa dicampurkan sampai merata. Kemudian dituangkan di botol air mineral ya, yang berisi air kelapa tadi. Kemudian diaduk, dikocok maaf. Nah, seperti ini sama, jadi nanti kita gantungkan menggunakan tali ya. Kita ikat menggunakan tali, kemudian kita gantungkan supaya terkena paparan sinar matahari secara langsung. Jadi memang pembuatan PSB ini membutuhkan sinar matahari secara langsung ya, agar bakterinya bisa bekerja dengan optimal. Hasilnya nanti sama dengan PSB yang pertama tadi, jadi warnanya akan berubah menjadi kemerahan seperti itu. Terima kasih. Berikutnya kita membuat PSB yang ketiga dengan bahan-bahan 2 buah butir telur, kemudian 1 sendok makan vetsin. Kita menggunakan Pocari Sweat boleh, kalau tidak ada menggunakan air kelapa 300 ml. Kemudian kita menggunakan Yakult 3 botol. Kalau tidak ada kita boleh menggunakan EM4. Jadi di sini kan ada bakterinya, ada mikroorganismenya yang nanti akan berperan pada peruraian ini. Seperti itu. Kita langsung membuatnya saja. 2 buah butir telur dipecahkan. Boleh juga untuk mencampur bahan ini menggunakan blender. Jadi untuk mau campurkan itu boleh juga menggunakan blender. Tapi kalau tidak, menggunakan cara seperti biasa juga tidak apa. Dicampurkan vetsin dan telurnya supaya semua vetsinnya akan larut dengan situ. Ya, selanjutnya dimasukkan Pocari Sweat sebanyak 300 ml.
Setelah Pocari Sweat, kita campurkan kocokan telur dan vetsin yang sudah dibuat sebelumnya. Lalu diaduk sampai semuanya terlarut. Jika dirasa sudah terlarut semuanya, lalu dimasukkan Yakult sebanyak 3 botol. Dan kita aduk kembali. Sudah, lalu dimasukkan ke dalam botol air mineral. Selanjutnya, botol ditutup dan dikocok sampai semuanya terlarut dan rata. Baik, selanjutnya adalah nanti sama seperti PSB yang tadi 1 dan 2, nanti diberi tali ya, kemudian ini digantungkan digantungkan di tempat yang tinggi dan terpapar sinar matahari. Sekali lagi sampai berubah warna menjadi merah seperti itu. Bisa memakan waktu 2-3 minggu. Baik, kita lanjut ya untuk PSB yang keempat. Nah, bahannya adalah kita menggunakan telur bebek, tapi boleh menggunakan telur ayam biasa, telur ayam kampung juga boleh. Kemudian kita menggunakan vetsin 1,5 sampai 2 sendok makan. Terus kita menggunakan gula, ya boleh gula pasir, boleh gula aren, boleh juga tetes tebu seperti itu. 2 ons. Jadi untuk 1 butir telur kita menggunakan 1 ons gula. Kemudian kita menggunakan Yakult ya 2 botol, tapi boleh juga menggunakan EM4 dengan takaran yang sama seperti itu. Kemudian kita juga menggunakan Pocari Sweat ya sebanyak 900 ml, tapi boleh juga diganti dengan air kelapa seperti itu. Baik, kita buat. Ya, pertama kita pecahkan dulu telur bebeknya. Lalu kita campur dengan vetsin. Selanjutnya kita campur dengan gula pasir. Ya, selanjutnya semua bahan nih, vetsin, gula pasir, dan telur bebek kita kocok sampai semuanya terlarut. Selanjutnya kita tambahkan 2 botol Yakult. Dan kita kocok kembali sampai semuanya terlarut. Ya, selanjutnya setelah semua bahan tercampur dan larut, kita siapkan 900 ml Pocari Sweat. Lalu kita tuang bahan yang sudah kita kocok sebelumnya. Dan
kita aduk kembali dan dipastikan semua tercampur. Jika sudah, lalu kita tuang ke botol air mineral sebanyak 1500 ml. Selanjutnya kita tutup dan kita kocok kembali sebentar. Ya, selanjutnya Ya, kalau sudah seperti ini, kemudian diberi tali dan dijemur ya, digantungkan seperti tadi. Sama, lebih kurang waktunya adalah 2-3 minggu sampai terjadi perubahan warna. Seperti ini untuk PSP yang keempat. Selanjutnya, mari kita buat PSP yang kelima dengan bahan 1 butir telur, kemudian 1 sendok makan vetsin. Kita siapkan juga air sumur sebanyak 3 liter dan botol mineral. Selanjutnya mari kita bersama-sama untuk membuatnya. yang pertama-tama kita pecahkan 1 butir telur. Selanjutnya kita masukkan 1 sendok makan vetsin. Selanjutnya kita kocok kedua bahan tadi, telur dan vetsin, sampai semua tercampur rata dan larut. Setelah kedua bahan tadi tercampur rata, kita tuang ke dalam 3 liter air. Lalu kita aduk kembali dan pastikan semua terlarut sampai rata. Jika sudah, jika sudah, ketiga botol ditutup kembali dan dikocok. Baik, setelah semuanya tercampur seperti ini, setelah dikocok, kemudian kan akan muncul buih ya. Nah, kemudian nanti diberi tali, kemudian digantungkan seperti PSP yang lainnya. Ditunggu juga penjemurannya 2-3 minggu. Dengan sekali lagi dibuka setiap hari untuk tutup botolnya agar gas yang dihasilkan dari proses fermentasi ini akan keluar. Dan ditunggu sampai berubah warna. Selamat mencoba.